mulai dari kredit motor, rumah, hingga modal usaha. Namun, di balik pemberian kredit terdapat perjanjian hukum yang mengikat, terutama mengenai jaminan. Lalu, apa sebenarnya kredit itu? Bagaimana hukum mengatur perjanjian jaminan? Dan mengapa jaminan sangat penting dalam pemberian kredit? Mari kita pahami bersama dalam video berikut. Secara umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak peminjam. Dalam perjanjian tersebut, pihak menerima kredit atau debitur memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai bunga atau imbalan lainnya. Kredit memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kredit, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif tanpa harus memiliki seluruh dana secara langsung. Dalam praktiknya, terdapat dua pihak utama dalam hubungan kredit, yaitu kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan debitur sebagai pihak penerima pinjaman. Hubungan keduanya terikat dalam suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Agar pemberian kredit tetap aman dan mengurangi risiko kerugian, lembaga keuangan biasanya minta adanya jaminan dari debitur, contohnya rumah, kendaraan, dan lain-lain. Mengurangi risiko gagal bayar, kreditur biasanya meminta jaminan. Jaminan adalah harta atau aset yang dijadikan tanggungan oleh debitur agar kreditur memperoleh kepastian hukum apabila terjadi wan prestasi. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. A. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa benda yang memiliki nilai ekonomi. Contoh: yang pertama, gadai. Gadai adalah jaminan berupa barang bergerak yang diserahkan kepada kreditur. Contohnya adalah emas, kendaraan, atau barang elektronik. Yang kedua, hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan biasanya digunakan dalam kredit rumah atau pinjaman bernilai besar. Yang ketiga, fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sementara barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Contoh paling umum adalah kredit kendaraan bermotor. Walaupun kendaraan digunakan oleh debitur, secara hukum terdapat hak jaminan bagi kreditur hingga cicilan selesai. Yang keempat, hipotek. Hipotek memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan benda yang dijaminkan. Hipotek biasanya digunakan untuk benda tidak bergerak tertentu seperti kapal laut dan pesawat udara. B. Jaminan perorangan. Jaminan perorangan merupakan jaminan dari pihak ketiga yang bersedia menanggung kewajiban debitur apabila debitur gagal membayar. Contoh: penanggungan atau borto. Wan prestasi dan akibat hukumnya. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan perjanjian, maka terjadi wan prestasi. Dalam kondisi ini, kreditur berhak mengeksekusi jaminan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Eksekusi dilakukan untuk melindungi hak kreditur dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi kredit. Jadi, dengan adanya hukum perjanjian jaminan, hubungan antara kreditur dan debitur menjadi lebih aman dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, memahami isi perjanjian sebelum menandatangani kredit sangatlah penting, karena setiap tanda tangan dalam perjanjian memiliki konsekuensi hukum.